pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online anak GKI Samarbudi. Bersama saya Kak Vera, Kak Sinta, Kak Ferry, Kak Yohanes. Ya adik-adik, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersukacita. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Kalau pada pagi ini kami mau beribadah online, Tuhan berkatilah dari awal sampai akhir. Tolong kami Tuhan untuk bisa memuji Tuhan. Tolong kami juga untuk mendengarkan firman Tuhan dan bisa mengerti akan firman-Mu. Berkati bagi Koko Cici juga yang akan membawakan firman Tuhan. Bagi Koko Cici juga yang akan bercerita. Dan Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, semuanya sehat-sehat ya, gak ada yang sakit kan? Ya adik-adik, kita mau nyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan.
Karena kita semua diberkati Tuhan. Siapa yang belum bisa lagu ini? Ikutin ya Ciferia ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kita nyanyikan lagi, sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ya adik-adik, setelah memuji Tuhan, kita juga ingin mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan menyanyikan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hatiku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hatiku, hatiku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Nah, adik-adik, tadi setelah kita memuji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau saat teduh ya. Kita akan dengar satu lagu supaya kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di hadapan hadirat Tuhan kita mau datang. Supaya Roh Kudus datang mengurapi kita.
Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan boleh masuk dalam hati kita masing-masing, dalam hati adik-adik, dan juga termasuk kode ini di sini. Yuk kita dengarkan lagu ini. Kalau adik-adik bisa ikutin ya, pelan-pelan. Yuk kita dengar musiknya dulu ya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Yesus, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi adik-adik ya, kita nyanyikan dengan setengah suara dengan sungguh-sungguh. di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Refrennya kita ulang lagi refrennya. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dengan lebih pelan, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Yuk adik-adik, kita hening sejenak. Kita rasakan udara yang kita hirup, kita rasakan kehadiran Tuhan datang di dalam setiap hati adik-adik. Kita mau Roh Kudus mau mengurapi kita sehingga setiap firman Tuhan yang boleh didengar hari ini kita boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Kita satu teduh sejenak. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau Allah yang patut kami sembah dan kami puji. Di dalam kemahakudusan-Mu, di dalam kemahasucian-Mu, Engkau mau menyapa kami. Engkau mau memberikan firman-Mu untuk kami menjadi arahan, menjadi pelita, menjadi suluk bagi kami melangkah. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami bisa datang berbakti, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini biarlah Roh Kudus hadir di tengah setiap anak-anak Tuhan yang datang berbakti di kebaktian anak online dimanapun. Dan juga khususnya di gereja kami di Samanhudi, walaupun saat ini kami di rumah masing-masing. Datanglah Roh Kudus, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang pernah lewat lapangan banteng? Ayo, unjuk tangan yang lewat lapangan banteng siapa? Tahu nggak lapangan banteng? Siapa yang tahu sekolahan Santa Ursula? Ayo, di mana? Ya,
Kalau yang sekolahnya di SDK 1 rasanya sih pasti tahu. Ya, mama papa pasti pernah tunjukkan. Nah, Santa Ursula itu sampingnya ada satu bangunan yang luar biasa. Ya, coba adik-adik kenal nggak nih bangunan apa? Ya, ayo siapa yang tahu? Iya, betul. Ini bangunan katedral, gereja Kristen Katolik, gereja katedral. Luar biasa ya bangunannya ya. Sungguh-sungguh luar biasa ya. Bentuknya itu bentuk istilahnya gothic ya, bentuknya bentuk kuno. Nah, tahu nggak adik-adik dibangunnya tahun berapa? Siapa yang tahu? Tapi dia pernah direnovasi. Itu gereja itu berada pada zaman Belanda itu tahun 1810 sudah mulai dipakai ya untuk beribadah oleh umat Katolik pada waktu itu. Umat Katolik sama umat Kristen sama saja ya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Nah, gereja Katolik katedral ini dibangun, mulai dipakai 1810. Nah, pada tahun 1910 ya, dia diresmikan. Ya, dia diresmikan 1910. Bayangkan coba, sekarang 2020. Jadi umurnya kurang lebih 110 ya, luar biasa. Ya, gereja katedral itu ada arsiteknya. Ya, jadi segala sesuatu dibangun ya pakai arsitek ya yang merancang. Ya, kalau kalian sekolah yang mau jadi arsitek pasti nanti tahu apa itu arsitek, yaitu orang yang merancang satu bangunan yang luar biasa. Nah, sekarang Kode ini mau tanya, kalau GKI Samanhudi ada nggak gerejanya? Ada pasti. Ya, nih lihat gambarnya, gereja GKI Samanhudi. Ya. Gereja GKI Samanhudi itu sudah ada, tapi sebelumnya bukan di sini, ya. Itu tahun 1953, ya mulai ada jemaat GKI Samanhudi. Terus berkembang 1955 sampai di Jalan Kelinci dan akhirnya mereka pindah di gereja Samanhudi yang sekarang nih, Samanhudi 28. Nah, sebelumnya bangunannya bukan seperti ini yang lama. Tetapi ini dibangun dan selesai tahun 1990. Ya, itu dibangun, kelar, selesai seperti yang sekarang. Nah, semua itu dirancang oleh anak-anak Tuhan. Ya, nah bagaimana sekarang kalau kita lihat sebuah gambar ini? Siapa yang tahu nih gambar apa? Ya betul. Gambar kemah, tenda. Tapi ada yang aneh ya. Bukan tenda camping adik-adik. Ini adalah tenda kemah suci. Kemah suci itu siapa yang tahu di zaman apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ayo adik-adik. Siapa yang tahu? Betul sekali. Di zaman Nabi Musa. Ya, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus beribadah. Nah, mereka beribadah, mereka harus perlu tempat. Tetapi mereka belum sampai ke tanah Kanaan. Lalu gimana? Kalau bikin bangunan seperti katedral, seperti gereja Samanhudi, kan nanti dirobohkan lagi. Ya, udah bagus-bagus dirobohkan. Jadi mereka buat tempat ibadahnya sementara. Ya, sampai mereka di tanah perjanjian dan mereka akhirnya bikin satu bait Allah. Ya, yang dibangun oleh Raja Salomo. Nanti cerita berikutnya ya. Nah, kemah suci ini ya terdiri berapa bagian? Ya, kita baca ya kitab Keluarannya. Coba kita buka. Coba Alkitabnya ada di samping kalian nggak? Coba lihat. Ya. Kalau kalian baca itu di Keluaran 40 ayat 1 sampai 33 itu ada perikop yang berjudul Musa mendirikan kemah suci. Ya, coba adik-adik kita baca dulu ya, kira-kira sampai 3 lah ya. Kalian baca yang ke-1, Kode ini lanjutan yang kedua, kamu yang ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, Kode ini ya, ayat kedua. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama,
haruslah engkau mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Kalian lagi ayat 3. Nah, ya, jadi Tuhan memerintahkan mendirikan kemah suci. Tapi nggak ujuk-ujuk Tuhan memerintahkan Musa mendirikan kemah suci. Kalau kalian baca perikop-perikop sebelumnya, coba ya. Sekarang Alkitabnya mesti ada di samping kamu, jadi kamu tahu. Kalian lihat, ya, ada tulisan membuat mezbah korban bakaran di ayat 38, membuat pelataran, membuat bejana pembasuhan, terus membuat pakaian imam, ya 39. Terus membuat mezbah pembakaran ukupan. Terus ayat 37. Membuat tabut perjanjian. Membuat meja roti sajian. Membuat kandil. Nah dari ayat ke-36 sampai ke ayat 40. Itu kemah suci itu dipersiapkan benar-benar oleh Tuhan. Dan diperintahkan kepada Musa. Ya. Nah, di ayat ke-36 itu, ayat ke-8, membuat kemah suci itu perinciannya detail banget. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada Musa detail banget. Ya, artinya detail itu terperinci, enggak asal, kamu Musa bikin deh kemah suci, terserah kamu deh. Ya, maunya seperti apa? Tidak begitu. Tuhan atur begitu luar biasa. Ya. Jadi tabut perjanjian dibikin dulu. Tempat kandil, tempat lilin itu ya dibikin dulu. Terus meja roti sajian dibikin dulu. Terus apalagi ya? Membuat pelataran, terus membuat pembasuhan dibikin dulu. Jadi benar-benar detail. Ya. Nah, adik-adik bisa lihat nih gambarnya nih, skema kemah suci. Jadi luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi walaupun Tuhan itu maha kuasa, maha luar biasa ya. Dia bisa aja menciptakan kemah suci jadilah. Tiba-tiba ada kemah suci. Ya. Betul nggak? Ya. Seperti dia meredakan angin. Ketika angin topan begitu luar biasa di danau, dia bilang diamlah. Tuhan Yesus katakan. Ya. Diam tiba-tiba. Ya. Allah yang maha kuasa bisa aja ciptakan itu. Kemah suci jadilah ya luar. Pasti jadi. Seperti yang saya mau pasti jadi. Ya, seperti dia ciptakan alam semesta ini, jadilah terang dan teranglah jadi. Ya, luar biasa. Tetapi Tuhan ingin manusia juga sama-sama, ya, berinisiatif, ya, dengan pimpinan Tuhan. Jadi membuatnya detail. Ya, Musa dikasih perintah sama Tuhan benar-benar detail sekali. Ya, tempatnya dibagi 3 kemah suci itu. Pertama kalau lihat adik-adik gambar lihat tuh ada pelataran yang besar ya, terus ada bagian untuk ini, terus ada bagian untuk tengah, terus ada bagian terakhir yang isinya tabut perjanjian. Nah di situ cuma ada diisi oleh imam besar yang keturunan Lewi ya, yaitu terus terang aja itu adalah saudaranya Musa. Siapa yang tahu saudaranya Musa? Harun yang jadi imam besar pertama bangsa Israel. Ya, dan terus turun ke anak-anaknya. Nah, kalau kalian lihat itu, semua lihat skemanya. Ya. Nah, setelah jadi kemah suci ini seperti ini. Kalau adik-adik boleh lihat gambarnya. Ya, sungguh luar biasa ya. Nah, yang luar biasa ketika kemah suci itu jadi, kita akan baca lagi ya. Kalian nanti baca ya di rumah ya. Luar biasa nih. Terus kita akan lihat ayat Keluaran 40, kita langsung aja ke ayat 34 ya. Kode ini yang baca. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan itu. Itu artinya sudah jadi ya. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apa? Kemuliaan Tuhan tahu memenuhi kemah suci. Kalau adik-adik lihat gambar kemah suci, itu ada apa tuh? Yang tinggi sekali. Tiang awan, betul. Ya. Kalau pada siang hari Tuhan hadir, ada tiang awan. Pada malam hari di kemah suci Tuhan hadir, ada tiang api. Ya, jadi luar biasa ya Tuhan hadir dalam kemah suci. Ya, hingga mereka sampai di tanah perjanjian.
Ya, kemah suci itu dibongkar, tapi tabut perjanjiannya terus dibawa, perkakas-perkakas Tuhan terus dibawa sampai ke bait Allah. Mereka sampai di satu tanah perjanjian dan mereka menetap di situ, baru mereka mendirikan bait Allah. Apa yang kita pelajari dari pelajaran hari ini, dari firman Tuhan hari ini? Artinya, adik-adik, Tuhan mau kita ambil bagian, ya, untuk rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan, gereja kita sudah jadi, kita apa yang kita lakukan? Bisa membantu. Lewat apa? Lewat talenta-talenta yang adik-adik punya. Yaitu, kalau gereja misalnya perlu bangun sesuatu dan dananya kurang, ya adik-adik kalau punya kebutuhan, ada kelebihan, bisa menyumbangkan. Jadi gereja bisa bertambah besar dan bertambah umat. Ya, salah satunya. Atau adik-adik punya talenta apa untuk rumah Tuhan? Ya, kalau adik-adik pintar misalnya IT, teknologi informasi. Adik-adik bisa membantu di gereja Tuhan. Bagian informasi, bagian komputer. Ya, kalau adik-adik pintar menyanyi, apa? Ya adik-adik bagian di komisi musik. Jadi semuanya membangun rumah Tuhan. Ya, seperti dalam kemah suci, semua dapat bagian masing-masing. Ya, kita bisa membangun rumah Tuhan dalam kapasitas adik-adik, sebagai apapun juga. Tuhan terima. Tuhan nggak bilang, kamu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tidak, semua orang diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Yaitu untuk rumah Tuhan. Tetapi rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah di hati kita. Ya, hati kita adalah bait Allah. Ya, jadi kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan mau ikut ambil bagian di dalam rumah Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari kemah suci ini, kita akan melihat bahwa Tuhan mengatur pekerjaan itu begitu luar biasa. Jadi semakin hari kita semakin mencintai rumah Tuhan, semakin kita rindu untuk datang ke rumah Tuhan, semakin kita rindu untuk bersekutu dengan sesama kita. Sekarang memang kita tidak bisa karena sedang ada pandemi penyakit, ya. Tetapi pada saatnya kita kembali bisa di rumah Tuhan, berkumpul kembali di rumah Tuhan, dan kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama dengan teman-teman kita di kebaktian anak, tatap muka. Seperti dulu, ya, Tuhan pasti akan melewatkan badai pandemi itu dan kita kembali datang ke rumah Tuhan dan kembali kita mencintai rumah Tuhan dan kita mau mencintai rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita mau mengakhiri firman Tuhan itu dengan satu ayat hafalan, ya, ayat hafalannya itu dari Mazmur 11, ya. Mazmur 11 ayat 4a. Siapa? Buka ya Alkitabnya. Mazmur 11 ayat 4a. Itu berbunyi begini. Ntar kode ini buka ya. Kita baca ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Mazmur 11 ayat 4a. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Gampang ya, pendek. Ya. Cepatlah, adik-adik bisa hafal. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ulang ya, kita tutup. Mazmur 11 ayat 4a. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tutup ya Alkitabnya. 1, 2, 3. Mazmur 11 ayat 4a. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Udah ya? Nah, dihafal ya. Setelah dihafal, nanti kalian resapi kata-kata ini. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Bait yang kudus yang sejati adalah diri kita. Ya, jadi Tuhan ada dalam diri kita. Ketika Tuhan ada dalam diri kita, kita mau selalu datang ke rumah Tuhan dalam bentuk fisik. Dalam kebaktian-kebaktian anak. Kita rindu ya bersekutu bersama dengan teman-teman kita.
Walaupun sekarang kita nggak bisa, tapi kita pasti akan kembali beribadah seperti biasa. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Nah, Adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau dengar persembahan lagu dari teman-teman kalian. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapak, sayang Mama, sayang Pak, sayang adik, sayang Ibu, dan sayang Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapak, sayang Mama, sayang Pak, sayang adik, sayang Ibu, dan sayang semua. Terima kasih. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kodeni. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terima hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan melalui kedua orang tua kami. Biarlah persembahan ini Tuhan kiranya boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah kami juga boleh mempersembahkan hidup kami melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik,
adik-adik kita mau menyanyikan lagu Bangunkan Rumah Allah. Dan aku gereja, kamu gereja. Yang belum bisa ikutin gerakan Cici ya sama kata-katanya. Oke, Ko Yohanes. Bangunkan rumah Allah, bangunkan rumah Allah, bangunkan rumah Allah semua. Saudara bisa tolong, saudari bisa tolong, bangunkan rumah Allah semua. Sekali lagi, bangunkan rumah Allah, bangunkan rumah Allah, bangunkan rumah Allah semua. Saudara bisa tolong, saudari bisa tolong, bangunkan rumah Allah semua. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya adik-adik, sebagai tubuh Kristus, adik-adik tubuh Kristus, Cici tubuh Kristus, kita semua adalah gereja Tuhan. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu, mau menjadi bagian daripada gereja-Mu, dan mau menjadi bangunan Tuhan yang kokoh dan yang setia di dalam melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.